Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku di rumah, untuk ayah bunda, dan juga untuk guru-guru sekota Cirebon yang mudah-mudahan pada pagi hari ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pagi ini untuk anak-anakku seperti biasa perkenalkan dulu ya. Bareng Ibu Sofi Zihni SPD dari MI Anur Kota Cirebon. Dan siapa yang masih ingat dengan ibu? Ibu suka membawa, nah ada teman-teman ibu yang akan menemani anak-anakku di rumah untuk belajar ya. Dan seperti biasa ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu, ini dia ada Rosi dan ini ada NH ya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Ya, pagi hari ini Rosi dan NH akan menemani Ibu Sofi yang akan mengajar anak-anak kelas 3. Mana suaranya anak kelas 3? Bagus sekali. Nah, pagi ini anak kelas 3 nanti bareng Ibu Sofi ya. Jadi harus tetap stay cool di depan layar kaca RCTV Langkapadane. Dan juga masih di dalam pembelajaran jarak jauh bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Baiklah anak-anakku. Di sini Ibu Sofi mau kasih tahu sama Rosi dan juga NH dan anak-anak semuanya. Rosi, NH, iya Bu Guru, kita itu harus tetap menjaga kesehatan. Apalagi di Kota Cirebon masih dalam lingkupan pandemi ya. Jadi otomatis kita itu harus selalu mencuci tangan pakai sabun. NH sudah mencuci tangan pakai sabun? Sudah Bu Guru, sudah. Bagus. Lalu juga apalagi menggunakan masker ketika berpergian keluar rumah. Lalu yang ketiga menjaga jarak ya supaya tidak berdekatan, supaya virusnya tidak menyebar kemana-mana. Oke, sudah siap ya untuk pelajaran pagi hari ini? Sudah siap NH dan Rosi? Siap Bu, siap. Nah anak-anakku, pada pagi hari ini Ibu akan mengajar tentang PPK dan juga literasi untuk anak kelas 3 ya. Ya, baiklah anak-anakku, sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya nih anak-anakku kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada pagi hari ini lancar semuanya. Amin. Yuk kita berdoa bersama-sama. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku, setelah tadi kita berdoa dan agar lebih semangat lagi bersama Rosi dan juga NH, pagi hari ini kita bernyanyi dulu yuk. Sudah siap Rosi dan NH? Sudah siap Bu Guru. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Raya ya, yuk supaya kita lebih semangat lagi untuk memulai harinya. Yuk Rosi dan NH kita nyanyi lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaan
Ku bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, alhamdulillah ya, setelah tadi berdoa sudah anak-anakku ya. Lalu menyanyikan lagu wajib nasional juga sudah. Dan saatnya pagi hari ini Ibu Sofi akan membacakan dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku ya. Apa saja sih tujuan pembelajarannya? Yuk lihat bersama-sama di layar TV-nya. Ya, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anakku yang pertama nih. Dengan mengamati, siswa mampu mengembangkan pola pikir dalam bercerita. Lalu yang kedua, setelah mengamati, siswa mampu menceritakan dan mengekspresikan terhadap apa yang didengarkan dan juga diceritakannya. Yang ketiga, dengan percaya diri, siswa mampu membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibaca. Itu dia tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk materinya, kita lihat bersama-sama lagi di layar TV-nya. Apa sih itu PPK anak-anakku? Ya, PPK itu adalah penguatan pendidikan karakter ya, di mana kita sebagai siswa itu harus kuat pendidikan karakternya ya. Dan nilai-nilai PPK ini dikembangkan menjadi apa ya? Ibu Sofi di sini punya singkatan dan singkatannya yang akan diingat terus sama anak-anakku di rumah. Ya, ada singkatannya tersendiri anak-anakku ya. Singkatan ini yang nantinya terngiang-ngiang terus. Ini dia ada Rena Mangoin. Ya, sebutkan sekali lagi bersama-sama ya anak-anakku. Rena Mangoin. Apa sih itu Rena Mangoin, Bu? Nah, ini dia. Re-nya dari religius, lalu na-nya dari nasionalis, man-nya mandiri, lalu go-nya gotong royong, dan in-nya integritas. Gimana? Sudah tahu apa itu Rena Mangoin? Yuk kita sebutkan lagi bersama-sama anak-anakku di rumah ya. Kita sebutkan, jangan melihat layar ya. Jangan melihat bacaan tadi ya anak-anakku ya. Sebutkan Rena Mangoin. Re-nya apa anak-anakku? Good job, religius. Yang keduanya apa anak-anakku? Rena. Na-nya itu nasionalis. Yang ketiga anak-anakku, man-nya apa? Mandiri. Yang keempat, go-nya gotong royong. Yang kelima, in-nya adalah integritas. Itu dia ya. PPK nilai-nilainya sudah paham semua anak-anakku? Kita lanjut ya. Nah, ke literasi. Apa itu literasi? Ada yang sudah mengenalnya? Kalau belum, yuk kita kenalan dulu ya. Nah, literasi adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk lebih membudidayakan gerakan membaca serta menulis ya anak-anakku. Jadi untuk anak-anakku di rumah yang kita itu masih sama-sama belajar ya, belajar membaca, belajar menulis, dan juga sampai dengan hari tua nanti kita tetap masih belajar. Bukan hanya kita sudah lulus, kita selesai, enggak. Oke? Dan di sini Ibu Sofi mau kasih juga sedikit pembelajaran untuk anak-anakku. Tahu nggak sih? Ternyata kebanyakan ya dari kita itu menganggap bahwa awal literasi itu adalah anak bisa membaca dan menulis.
Sedangkan literasi itu mulai dipahami nih anak-anakku saat anak bisa membaca, bisa mengenal makna kata dan juga cerita. Ya, apakah anak-anakku di rumah pernah nih sebelum anak-anakku bisa membaca, waktu masih kecil banget tuh ya, sebelum bisa membaca, anak-anakku sudah pernah belum mendengarkan cerita dari ayah dan bundanya? Iya, sama dong kayak ibu waktu kecil pun ibu selalu didongengkan tentang cerita-cerita rakyat dan juga kisah-kisah nabi yang alhamdulillah masih ingat sampai sebesar ini anak-anakku ya. Jadi walaupun waktu dulu belum bisa membaca, tapi anak sudah bisa mendengarkan cerita dan terekam sampai dengan dia sudah tumbuh dewasa ya. Dan di sini anak-anakku bercerita itu apa sih? Nah, bercerita adalah menuturkan sesuatu yang mengisahkan tentang perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain ya. Itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Bahtiar S. Bahir ya. Lalu anak-anakku, nah ada cara menstimulasi kemampuan bahasa anak usia dini nih anak-anakku ya. Caranya gimana sih? Nah, cerita itu ternyata bisa mendorong anak bukan saja untuk menyimak cerita anak-anakku, tetapi juga senang bercerita atau juga berbicara, dan anak belajar tentang cara berdialog ya, antar teman mungkin, antar keluarga mungkin ya, dan juga bernarasi ya di situ, bisa menirukannya. Contohnya kalau misalkan orang tuanya, "Adek nggak boleh gitu," itu tanda larangan, berarti nanti anak pun pada teman-temannya, "Hei, nggak boleh berbuat seperti itu ya, itu kan tidak baik." Nah, itu cara anak untuk menstimulasi melihat dari cara orang tuanya berbicara ya atau berdialog. Lalu juga di sini di dalam cerita ini ada suatu negosiasi, pola tindak tutur yang baik, seperti menyuruh, ada melarang, berjanji, mematuhi, lalu juga larangan dan juga memuji. Ya, anak-anakku ya. Baiklah kalau seperti itu. Nah, di sini ada unsur-unsur metode bercerita. Kita lihat ke layar dulu ya. Ya, unsur metode bercerita yang pertama ada tuturan anakku, yaitu upaya yang membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, dan kejadian. Nah, biasanya itu anakku tuturan sendiri kalau ada kejadian, pernah melihat di televisi tentang berita kejadian ada tabrak lari. Biasanya banyak polisi yang datang dan juga menanyakan bagaimana nih kronologisnya, bagaimana awal mulanya. Nah, itu dia yang disebut tuturan ya. Jadi ada saksi dan juga ada yang menanyakan, dan juga itu adalah sebuah tuturan. Jadi mengetahui awal mulanya seperti apa kejadiannya ya. Lalu yang kedua anak-anakku ada karangan. Biasanya karangan ini dari pengalaman atau penderitaan orang, dari kejadian dan juga lain-lainnya. Di sini itu baik kisah nyata maupun rekaan. Nah, anak-anakku biasanya yang suka nonton TV, ya siapa yang suka nonton TV? Nah, yang suka nonton TV biasanya ada sinetron-sinetron atau FTV yang lainnya. Nah, biasanya di situ ada kejadian yang diangkat dari kisah nyata seseorang dan diperankan dengan aktor-aktor yang handal ya, bukan ibu ya, aktor yang handal. Lalu juga itu disebutnya adalah kisah nyata, karangan kisah nyata. Tetapi ada karangan yang fiktif belaka, biasanya sukanya di akhiran ada tulisan adegan ini adalah fiktif belaka. Berarti itu hanya pure dari pengarangnya saja ya anak-anakku. Yang ketiga ada lakon, dan lakon di sini anak-anakku mewujudkan atau dipertunjukkan dalam gambar hidup, sandiwara, wayang, dan lain-lain. Nah, biasanya anak-anakku zaman dahulu itu sudah ada yang namanya sandiwara. Apa sih sandiwara itu, Bu? Biasanya dipertunjukkan di pagelaran yang besar, terus para warganya kumpul. Nah, di situ biasanya orang-orang itu memerankan perannya masing-masing. Dan ada yang menggunakan wayang kulit ya, atau wayang orang dan lain-lainnya. Itu dia yang disebut lakon. Dan yang terakhir anak-anakku, ada dongengnya. Pastinya suka banget kan sama dongeng. Dongeng ini cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita rekaan belaka ya. Jadi dongeng itu tidak tahu nih apa itu betul atau tidaknya ya. Anak-anakku ya tidak tahu nih kapan betul apa tidaknya. Oke anak-anakku, dilanjut lagi ada metode berceritanya. Di sini metodenya banyak sekali anak-anakku ya. Untuk menanamkan kejujuran, keberanian, kesetiaan, keramahan, ketulusan ya.
Dan masih banyak lainnya, nanti Ibu akan sebutkan satu-satu lagi anak-anakku ya. Ada manfaat tadi sudah, dan bentuknya nih, bentuknya ada bercerita tanpa alat peraga. Seperti orang-orang yang suka bercerita dengan ekspresi wajahnya saja, dan juga dengan caranya untuk lantang atau tidaknya. Ini contohnya anak-anakku ya. Dan yang menggunakan alat peraga seperti ini ya, dengan wayang dan lain-lainnya. Baiklah anak-anakku, jangan kemana-mana ya, karena Ibu Sofi akan balik lagi setelah jeda iklan yang berikut ini. Masih di Belajar di Rumah dengan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkah Padane. Baiklah anak-anakku, masih bersama Ibu Sofi dan juga masih di RCTV Langkah Padane. Dan kenapa Bu Sofi pakai ini? Nanti akan ada sesuatu yang bikin lebih seru lagi ya untuk anak-anak semua ya. Tapi sebelumnya Ibu Sofi masih mengulas kembali ya tentang metode bercerita. Dan di sini anak-anakku, metode bercerita dengan alat peraga itu seperti tadi. Contohnya nih ada wayang orang ya. Ini menceritakan tentang alat peraganya, dan alat peraganya dengan ekspresi wajah yang ceria, atau juga ketika sedih, ya sedih, atau ketika marah, gitu ya, atau juga ketika dianya lemas, lesu, gimana sedih dan lain sebagainya. Itu dia contoh metode bercerita dengan alat peraga ya anak-anakku ya. Lalu sudah paham dengan alat peraga dan juga tidak menggunakan alat peraga? Seperti ada yang contohnya di layar televisi ya. Coba dilihat dulu contohnya. Nah seperti itu ya anak-anakku. Yang pertama tuh ada bercerita tanpa alat peraga. Yang kedua bercerita dengan alat peraga, seperti itu contohnya. Baiklah anak-anakku, kita lanjut kembali ya. Nah untuk lanjut kembalinya, Ibu Sofi di sini akan menceritakan suatu kisah. Suatu kisah ya. Kisahnya siapa yang akan diceritakan ya? Ceritanya itu gimana nih Rosi dan NH? Sudah tahu belum cerita apa yang akan Ibu Sofi bawakan pada pagi hari ini? Memangnya Ibu mau cerita apa sih Bu? Kok Rosi jadinya penasaran banget, penasaran banget. Iya memang Ibu mau cerita apa sih? Jangan-jangan Ibu ceritain kita yang lagi jelek-jeleknya ya? Tidak dong nak ya. Ibu di sini akan bercerita tentang suatu kisah dongeng ya. Dongeng siapa yang Ibu dongengin? Nah ini dia, ada kisah sang penggembala dan juga domba ya. Cerita kisah penggembala domba dan juga serigala. Nanti ada serigalanya ya anak-anakku ya. Sebelumnya nanti Ibu Sofi akan mengurutkan dulu kisah-kisahnya ya anak-anakku. Ya di sini Ibu Sofi akan menampilkan para tokohnya dan memperkenalkan dulu ya tokoh-tokohnya siapa saja sih yang tokoh yang ada dalam kisah tersebut. Nah ini dia Ibu Sofi akan memperkenalkan siapakah ini? Terlihat dengan jelas gantengnya? Ya ini adalah sang penggembala bernama Ucil. Siapa namanya? Ya betul, ini bernama Ucil. Anak-anakku di rumah melihat ada yang di bawah ini siapa? Ya, yang di bawah sini sampingnya Ucil ini adalah anjing kesayangannya yang patuh dan sangat juga berbakat. Ya, di sini anjingnya itu bernama siapa anak-anakku? Ada yang tahu? Anjingnya bernama Gigog. Siapa anjingnya? Gigog. Iya betul sekali. Di sini Ucil dan Gigog ya. Gigog adalah anjingnya si Ucil. Si Ucil ini siapa anak-anakku? Sang pengembala kecil. Lalu di sini Bu Sofi akan memperkenalkan lagi tokoh-tokohnya ya anak-anakku ya. Nah, di sini tokohnya. Ayo lihat lagi. Nah, di sini tokohnya ada bapak-bapak ya. Ini bernama Pak Jaja. Siapa anak-anakku? Betul, ini adalah Pak Jaja.
Lalu yang sebelahnya anak-anakku nih ada anak-anaknya. Ya, kenalan dulu ya sama anak-anaknya. Siapa nama anaknya? Ini adiknya paling kecil. Ya, namanya Aang. Siapa namanya? Betul, Aang. Lalu yang sebelahnya nih, yang pakai bajunya, pakai baju apa ini namanya ya? Baju nggak ada tangannya gitu. Oh, Lekton ya, nama bajunya Lekton atau Lekbong ya. Ini kakaknya ya anak-anakku, ini kakak kedua. Namanya Nana. Siapa namanya? Nana. Iya, yang ketiga nih ada yang paling jangkung ya. Paling jangkung ini namanya Lukman. Siapa namanya? Lukman, betul. Ada Pak Jaja, ada Aang, ada Nana, dan ada Lukman. Lalu anak-anakku di sini Ibu Sofi akan memperkenalkan kembali. Ini pura-puranya tadi si Ucil anak-anakku ya. Si Ucil. Nah, di sini ada tokohnya lagi nih. Yang pakai apa ini namanya? Topi. Pakai topi ini namanya adalah Pak Mahmud. Ya. Lalu sampingnya anak-anakku ada Pak Agus. Yang sampingnya lagi nih yang pakai baju oranye namanya Pak Salim. Dan yang terakhir ini ada Pak Sadad ya. Ini adalah para warga yang akan menemani cerita pada pagi hari ini. Yuk kita mulai saja ceritanya dari awal. Ya anak-anakku, pada suatu hari di negeri dongeng yang indah sekali ya. Seperti gambar ini. Wow, desa yang sangat makmur, subur, sejuk sekali dipandang. Kayak mandang aku ya. Dan di sini para warganya ada yang bertani, ada juga yang beternak, dan masih banyak lainnya. Kisah ini akan dimulai dengan sang tuan yang mempunyai gembala. Yang mempunyai domba-domba yang sehat, segar, putih-putih, ya, dan lucu-lucu dombanya. Sang tuan akan bertemu dengan si Ucil sang pengembala. Kita lihat yuk, ada si Ucil nih. Ucil muncul ya. Nah, Ucil muncul. Tuanku berkata, "Hei Ucil, kamu ini harus segera menggiring domba-dombaku ke padang rumput yang luas." Baik, Tuan, siap segera laksanakan. Tapi ingat, di padang rumput yang luas itu ada serigalanya. Serigala? Ucil pun mulai merinding disco. Ya, merinding banget ya anak-anakku. Memangnya serigalanya akan menerkam domba-domba Tuan? Iyalah, namanya juga serigala. Masa iya ada domba didiamkan saja? Awas ya, kalau pulang-pulang dombaku hilang, akan kau pecat kamu Ucil. Baik, baik ya Tuan, baik. Akhirnya sang tuan pun pergi kembali ke rumahnya dengan langkah kaki yang tegap. Dadah Ucil. Nah, begitu ucapnya ya. Lalu anak-anakku, si Ucil ini bersiap-siap untuk menggiring para domba-dombanya. Yuk, giring dulu. Gigong! Ucil pun memanggil anjingnya yang bernama Gigong. Jika Gigong menggonggong selama 3 kali, berarti itu tandanya siap gerak giring. Ya, siap gerak giring. Kalau kalau menggonggongnya 1 kali, berarti tandanya siap Tuan. Ya, baik, sudah diingat? Gigong, segera kamu menggiring para domba-domba. Nah, berarti tandanya siap. Akhirnya si Gigong pun menggiring domba-dombanya yang sehat-sehat.
hebat, ya. Lalu si Gigok pun bersiap-siap berbicara pada dombanya. Kuk, kuk, kuk. Artinya apa anakku? Siap gerak giring. Nah ya, akhirnya si para domba nih sudah siap berbaris. Ya, menuju kemana? Ladang hijau yang luas sekali ya. Lalu digiring. Baiklah Gigok, sekarang saatnya kita let's go. Kuk. Nah, sambil di perjalanan Gigok pun bernyanyi. Akhirnya si penggembala dan Gigok sambil berjalan sambil bernyanyi. Dengan nyanyinya ikutin ibu ya. Tralalalalalalala hu hu ha. Tralalalalalalala hu hu ha. Ya, sudah bisa anak-anakku? Yuk ikutin. Tralalalalalalala hu hu ha. Nah, di samping Ucil dan juga bersama domba-domba yang lainnya menuju ladang yang hijau, mereka bertemu dengan para petani yang tadi ya. Tralalalalalalala hu hu ha. Wah Ucil, kamu sepertinya senang sekali Ucil, ucap Aang. Iya dong, Ucil, pagi ini kan Ucil mau siap-siap ke ladang. Lalu Nana berucap, ih gitu aja sombong. Nah itu dia seperti Nana berucap seperti itu ya. Aku kan gak sombong, aku kan bisa jaga-jagain ini semua. Emangnya kalian, ngapain kalian di situ? Lalu Lukman pun menjawab, kita sedang membantu ayah kita untuk bertani. Kita kan anak yang baik Ucil, bukan begitu ayah? Ya sudah anakku dan Ucil. Silahkan kembali ke pekerjaannya masing-masing. Semoga pekerjaannya semuanya lancar. Amin. Ya udah deh, aku pergi dulu ya. Dadah. Tralalalalalalala hu hu ha. Akhirnya Ucil pun sampai pada ladang hijau. Wow, ladang hijaunya sangat luas sekali ya. Ucil pun langsung menggiring para domba bersama Gigok ke ladang hijau. Akhirnya sembari Ucil supaya tidak bete ya, tidak boring anak-anakku, Ucil pun bernyanyi ya. Ucil pun bernyanyi, yuk kita nyanyi sama-sama. Bernyanyi bersama dengan Gigok dan juga para dombanya. Akhirnya Ucil pun duduk dengan santai di bawah pohon. Akhirnya Ucil pun, kok aku bete ya? Bete sekali. Gimana kalau aku pura-pura berteriak pada warga kalau domba-dombaku ini diserang oleh serigala? Wow, seru deh kayaknya. Ya aku mau coba Warga pun yang sedang bertani seketika berhenti. Wah, ayah, apakah ayah mendengar suara si Ucil?
Sepertinya dia meminta tolong, Ayah. Wah, benar ya, yuk kita ke sana. Tolong! Tolong! Ucil, kamu kenapa? Kok kalian kesini sih? Kalian ngapain kesini? Kan katanya tadi kamu minta tolong. Aduh, kalian itu ngapain kesini-sini segala? Kalian ngapain coba? Kan aku cuma bercanda. Dasar kamu Ucil, ucap para warga yang kesal dengan Ucil, kelakuan tingkah laku si Ucil yang berbohong padanya. Akhirnya warga pun meninggalkan si Ucil. Yuk kita pergi saja, yuk. Nah, setelah itu si Ucil masih dengan tekadnya yang kuat untuk membohongi para warga nih ya. Tolong! 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 Akhirnya semua warga pun berkumpul. Tapi tidak ada yang mau berkumpul. Ada yang berkata, ayah itu si Ucil minta tolong lagi ayah. Sudah, abaikan saja. Paling juga dia berbohong sama kita seperti tadi. Dasar anak tidak sopan, ucap Pak Jaja. Terus lalu Nana pun bilang seperti ini, bicara seperti ini. Iya, kita nggak usah ngurusin si Ucil, ayah. Mendingan kita tetap bertani lagi, yuk. Yuk, yang lainnya. Akhirnya Ucil pun masih meminta tolong pada warganya. Tolong! Karena kali ini benar saja ada serigala yang menangkap atau menerkam dombanya. Tolong! Tolong! Aku takut, tolong, ada serigala. Nah, tetap tidak ada yang datang. Sama sekali tidak ada yang datang. Akhirnya sang serigala pun berkata, wah, ini dia mangsaku. Lalu serigala pun mengaum. Au! Au! Akhirnya si Ucil pun merelakan satu dombanya yang diterkam langsung oleh serigala. Si Ucil pun pulang dengan muka yang sedih. Nah, itu dia anak-anakku kisah pada pagi hari ini ya. Nah, kira-kira maknanya apa ya anak-anakku ya? Nah, jangan pernah sekali-kali berbohong ya. Karena sekali kamu berbohong maka tak ada yang percaya lagi dengan kata-katamu meskipun pada waktu itu kamu jujur. Baiklah anak-anakku, mungkin cukup sekian saja. Ibu Sofi meminta maaf ya kalau banyak kesalahan. NH, Ibu Sofi dan juga Rosi pamit undur diri. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa membaca hamdalah. Alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam program Belajar di Rumah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan RCTV Langkapadane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.